Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo mamen-mamen semuanya. Jumpa lagi kita di Abal-Abal Channel Men. Nah mamen, sebelum kita mulai, semoga mamen-mamen selalu dalam keadaan sehat, baik, selalu dilancarkan rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah men, jadi pada kesempatan kali ini kita kedatangan chamber baru dari J-Pro mamen ya, yaitu chamber nih RTXX. Ini adalah chamber varian terbaru dari J-Pro setelah sebelumnya mengeluarkan Evo X2, GTX, GTXX, juga MTX seperti itu. Nah sekarang keluar RTXX yang dilengkapi dengan power plenum atau ruang valve-nya ini dibikin lebih lega dan lebih besar seperti itu. Nah bagaimana keseruannya? Yuk kita simak bareng-bareng di Abal-Abal Channel Mamen. Let's go men. Nah oke mamen, jadi sebelum kita bongkar habis, kita lihat isi dalamnya seperti apa, kinerjanya seperti apa, kita akan ulas sedikit mengenai chamber RTXX ini mamen ya. Dan ini yang versi taktikal, karena dia juga ada yang versi standar mamen ya, atau non taktikal, bisa pakai popor kayu seperti itu. Ini yang versi taktikal ya, seperti ini. Nah untuk bahannya sendiri, RTXX ini sama dengan varian yang lain mamanya seperti GTX dan MTX, yaitu Dural seri 6 ya, 6061 T6 itu dia. Dan untuk beratnya sendiri itu di 1182 gram versi timbangan kita, atau kita anggap aja 1,2 kilo lah, kurang lebih seperti itu maman ya. Untuk relnya sudah Picatinny sama seperti yang lainnya, juga seperti ini bentuknya. Nah untuk harganya sendiri maman ya, yang versi standar itu harganya 3,3 juta, DP nya itu kalau nggak salah, kalau kita ini tuh 500 atau 1.500.000 kalau nggak salah men. Nah untuk versi yang RTXX taktikal itu harganya 4,7 juta ya. Untuk DP nya sendiri 1 juta rupiah ya. Kalau kita pesan ke J-Pro nya langsung itu DP nya sekitar 1 juta minimal seperti itu. Untuk estimasinya biasanya sih 1,5 bulan sampai 2 bulan, rata-rata seperti itu sih mamen. Nah jadi seperti ini bentuknya men. Jadi kita akan lihat sedikit sebelum kita bongkar seperti ini. Ini banyak sekali bautnya, jadi dia terpisah. Cuman memang di bagian depan ini terlihat lebih lebar mamen ya. Dia tidak ada adapter tambahan seperti pada GTX, jadi dibikin seperti MTX. Untuk setelan powernya ini ada angkanya men di dalam sini men. Nah jadi kalau kita putar, ini bisa untuk menyesuaikan powernya seberapa yang kita inginkan seperti itu mamen ya. Untuk kokangnya ini ya masih tetap lembut, cuma memang terasa agak lebih keras mamen ya. Mungkin dari per valve-nya, per hammernya. Nanti kita akan lihat per hammernya menggunakan hammer apa, juga valve-nya seperti itu. Oke, untuk desainnya seperti ini mamen. Cuma memang agak kaku di bagian sini mamen ya, agak kaku di bagian rel untuk bipod atau tripodnya ini. Cuman biasanya sih kalau sudah kita setting, kita pasang regul dan part lainnya ya tertutupi ya mamen ya, seperti itu. Oke lah men, kita akan coba bongkar saja unitnya seperti apa kira-kira. Let's go men.
Nah oke Mamen, jadi ini dia chamber RTXX yang sudah kita bongkar Mamen ya. Dan pasti yang pertama kali ingin kita lihat adalah tentu aja ruang valve-nya. Isi ruang valve-nya itu seperti apa. Jadi ruang valve-nya itu seperti ini men. Ruang valve-nya itu seperti ini dalamnya. Untuk bagian regul ini dia dibikin lubangnya itu jauh lebih besar namanya, seperti nggak sama dengan GTX atau MTX. Ini dibikin lebih besar biar lebih plong. Untuk ruang bawahnya juga seperti ini. Nah ini yang belakang tembus, tuh ada lubangnya nih, tembus di bagian sini seperti ini. Kalau untuk chamber ini nyatok ini ringan sekali men, karena memang banyak sekali ruangan di dalam ya, dibikin lebih plong. Dia hanya dikunci, dikasih seal di sini, jadi tidak ada drat, dikunci dengan 6 baut. Jadi insya Allah kuat dan aman Mamen ya. Nah untuk bagian loading laras sendiri dia tetap udah 13, cuman dikasih ruangan ini berapa tadi ya, saya ukur itu kalau nggak salah 19 mili men, 19 mili seperti itu. Nah untuk partainya yaitu untuk kokangnya atau set levernya ya dia sama, bisa kita pindah di kanan dan di kiri. Jadi untuk penembak kidal nggak perlu khawatir karena dia support, kita bisa taruh kokang di kanan ataupun taruh di bagian kiri. Di sini ada tulisnya warning high pressure, dan di sini ada power plenum sebagai pemanis Mamen ya. Maksimal pressure 2700 PSI untuk kinerja regul, atau yang non regul itu bisa diisi maksimal 2700 PSI. Oh ini tadi ada SPI untuk ring penguncinya, lupa nggak kita lepas, tapi nggak apa-apa. Dan untuk pengunci larasnya juga nggak usah kita lepas karena hanya pemanis untuk pengunci laras aja. Ini dikunci dengan 3 baut Mamen ya. Kalau untuk GTX itu kan dengan 2 baut, MTX dia dengan 2 baut. Nah untuk RTX ini dikunci dengan 3 baut seperti itu. Untuk per valve-nya itu seperti ini men. Sebentar men, saya akan coba bandingkan dengan yang punya GTX. Nah oke, di sini saya punya bekas per valve GTX, dan ini per valve untuk RTX Mamen ya. Nah jadi seperti ini ya. Jadi tidak sama bentuk atau dimensi dari per valve RTX dengan GTX. Nah Mamen pasti penasaran berapa ukurannya. Mari kita ukur sama-sama. Untuk yang RTX ini dia untuk kodenya di sekitar 8,4 mili, anggap aja 8,5. Kalau untuk panjangnya sendiri sekitar 4,4 cm atau 44 mili Mamen ya. Untuk lubang dalamnya di 6 mili seperti itu. Nah sementara untuk GTX itu dia dimensinya berapa nih men, 8 mili, jadi selisih sedikit. Untuk dalamnya sama 6 mili, dan untuk rentang atau panjangnya itu di 3,8 mili. Nah untuk kerasnya kita akan coba bandingkan. Kalau yang punya RTX ini keras men, ketimbang yang punya GTX ya. Punya GTX ini jauh lebih lembut. Nah tapi kalau bahannya sendiri saya tidak tahu apakah ini Misumi atau bukan. Sepertinya bukan, dan sepertinya bukan men ya. Ini masih custom dari GTX sepertinya, dari J Pro maksudnya, customan pabrik. Jadi kalau Mamen pengen ngerakit unit ini, mungkin dengan kondisi per valve standar aja dia bisa dapat kencang dan irit. Tapi kalau mau lebih konsisten mungkin bisa diganti yang Misumi kalau memang ini ternyata nantinya custom. Jadi seperti itu. Kalau untuk kekerasannya sebetulnya cukup ini men. Dan ini untuk setelan hammernya. Nih seperti ini bagian belakangnya. Penasaran men? Kita coba bongkar Mamen ya. Kita lihat bagaimana sih struktur atau konsep di dalamnya. Oke, ini barusan saya buka Mamen ya. Jadi dia dikunci atau ditahan dengan snap ring ini untuk bagian belakangnya sini tadi. Dan ini isinya seperti ini. Pakai bearing loh men. Nggak main-main ini. Bikin chambernya serius. Demi kenyamanan dan kenikmatan para penghobi Mamen ya. Nah, ini seperti ini.
buka. Di laser men. Nah ini ada colokannya, jadi biar dia tetap berada di relnya mamen ya. Nah colokannya itu nanti tertahan di dalam situ. Nah jadi dia tetap posisinya ini nggak ikut muter, tetap ketahan, jadi bisa kita pantau berapa tingkat kekerasan dari setelan hammer kita, seperti itu ya. Seperti ini men isi dalamnya. Kalau untuk yang lain tak rasa sih sama aja mamen ya. Untuk picunya dia masih tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah dan ini relnya. Nah rel untuk bipodnya itu seperti ini, bipod atau tripod seperti ini. Rel pikat ini bawahnya seperti ini, kunci dengan 2 baut. Simple tapi desainnya nggak simple kelihatannya men, seperti ini ya. Dengan harga 4,7 juta worth it lah men. Nah ini untuk tutup valve nya seperti ini, tutup plenum bawahnya ya, atau tutup ruang valve bawahnya seperti ini. Dan seal ini saya rasa gampang kita cari, gampang. Kalau mamen itu kesulitan mencari seal di daerah-daerah, untuk cari seal itu agak kesulitan, bisa mamen cari di toko bengkel spare part mobil. Biasanya orang-orang atau toko-toko spare part mobil tuh mereka punya seal dengan berbagai macam ukuran. Mungkin kita bisa bawa contohnya, itu bisa kita beli, bisa kita pakai. Jadi bukan berarti yang untuk spare part mobil itu lebih jelek, enggak, sama aja men, bisa kita pakai. Tingkat kekerasannya juga kurang lebih, kecuali kita memang pakai yang piton atau memang yang custom lebih keras ya. Tapi overall itu masih bisa kita pakai. Kalau darurat itu pun cukup awet. Jadi kalau momen-momen kesulitan di tempatnya agak susah cari seal yang nggak ada, harus pesan ke tempat yang mungkin bisa cari keliling di toko-toko spare part mobil, itu biasanya ada. Kalau bisa bawa contohnya atau bawa bagian mana yang ingin dipasangin seal, seperti itu bisa diukur nanti gitu. Nah, seperti itulah men. Saya akan coba rakit dulu, kembalikan ke posisi semula, lalu kita lihat bagaimana kesimpulan dari chamber ini mamen ya. Nah mamen, jadi ini dia chambernya setelah barusan kita rakit lagi mamen ya. Nah jadi kita kan mengetes chamber ini di angka 4 dan 3,5. Nah kalau dia di angka 1 itu memang kokangnya lembut sekali men. Jadi kalau dia di kondisi full di 4 atau di 5 memang sedikit agak berat mamanya, tapi masih enak untuk ditariknya, tidak ada terasa seret atau gimana. Untuk picunya seperti biasa. Untuk J Pro ini belum pernah gagal lah, istilahnya buat saya itu cukup bagus dari setiap variannya. Nah jadi seperti itulah mamen, dengan 4,7 juta rupiah untuk versi taktikal dengan plenum atau ruang valve yang besar, kokang yang lembut, picu yang lembut, bobot kurang lebih 1,2 kilo, mamen bisa untuk main long range. Tinggal speknya aja, cuman ya ini aja. Sini saya merasa agak kaku di bagian sini. Nih, lucu lah, tidak seperti GTX atau MTX ya, agak lebih cakep di bagian sininya. Mungkin nanti bisa didesain lagi biar lebih ganteng. Seperti itu. Nah, oke mamen, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada salah-salah kata, ada yang kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf ya mamen ya. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa dukung selalu Abal-Abal Channel dan tetap semangat untuk mamen-mamen semuanya, selalu sehat, lancar rezekinya, dan juga tidak kekurangan suatu apapun ya mamen. Kita jumpa lagi mamen. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.